Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Kiai, yang pertama kami mengucapkan selamat Harlah NU ke-91. Terima kasih. Mudah-mudahan NU semakin mampu mengabdikan kepada bangsa ini. Baik, nah kita akan langsung berdialog Pak Kiai. Yang pertama, apakah dengan permintaan maaf yang disampaikan dari Pak Ahok kemudian sudah diterima oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, apakah ini sudah cukup untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di tengah masyarakat? Begini, yang penting mari kita di tengah-tengah situasi yang sangat memanas ini, kita upayakan agar masyarakat, terutama warga NU, dingin, dewasa, bermartabat, berakhlak. Bahwa Ahok sudah minta maaf kepada Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Ma'ruf Amin sudah menerima minta maaf, permohonan maafnya, ini karena kemuliaan, keagungan, akhlak seorang ulama besar, Rois Am PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau adalah, ya, kita anggap sesepuh umat Islam bangsa Indonesia, pemuka umat Islam bangsa Indonesia, tokoh ulama yang ilmunya sangat luas dan pengalamannya sangat luas karena beliau menjadi anggota DPRD ya, dari Partai NU sejak tahun 55, kemudian menjadi anggota DPR RI, PKB pertama kali era reformasi. Pengabdiannya cukup besar untuk bangsa ini dan untuk umat Islam. Oke, apakah Anda nilai ini sudah cukup untuk dapat tidak memperpanjang lagi dinamika yang terjadi, atau harus dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lanjutan seperti pertemuan antara kedua belah pihak? Saya harapkan ini sudah bisa mendinginkan suasana ya, karena kemarin sempat panas sekali ketika gerakan-gerakan pemuda Ansor sudah bergerak emosional di seluruh Jawa, terutama begitu pula Sumatera, ingin protes dan ingin melakukan demonstrasi besar-besaran, bahkan dari Banten ingin mendatangi Jakarta dan melakukan sesuatu. Itu kami kerepotan betul. Kami dari PBNU mendinginkan suasana. Saya telepon Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut Khalil agar mampu mengendalikan mereka. Tapi setelah Ahok minta maaf dan Kiai Ma'ruf pun menerima permohonan maafnya, suasana sudah mulai dingin. Oke, Pak Kiai, kemarin ada pertemuan antara Rais Am PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin bertemu dengan PBNU. Apa saja hasil dari pertemuan ini? Sebenarnya bukan pertemuan kan, Kiai Ma'ruf Amin juga punya kantor di PBNU. Ya, kita bincang-bincang, memetakan masalah, memahami kondisi situasi yang ada, yaitu kita bincang-bincang. Yang penting bagaimana mendinginkan suasana, bagaimana bangsa ini tetap tenang, tidak gaduh hanya karena masalah pilkada DKI. Indonesia bukan hanya Jakarta, Indonesia bukan hanya Ahok, bukan hanya calon gubernur Ahok, tapi pilkada akan 101 pilkada. Oleh karena itu, kalau kita mampu melewati masa-masa yang panas ini, kemudian pilkada berjalan dengan sangat baik, maka dunia internasional akan memberikan apresiasi kepada bangsa Indonesia, terutama umat Islamnya, bangsa yang berbudaya, bermartabat, dan mampu berdemokrasi dengan baik. Oke, itulah komitmen dari PBNU. Lalu bagaimana dengan langkah konkretnya yang dilaksanakan oleh para ulama terhadap kondisi politik yang memanas menjelang pilkada? Saya jamin kalau ulama Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia tidak akan mentolerir kekerasan, tidak akan mentolerir anarkis atau chaos atau main hakim sendiri. Semua berjalan di atas konstitusi. Semua kiai-kiai NU mendambakan, mendorong agar Indonesia mampu, bangsa Indonesia mampu menjalankan seluruh amanatnya dengan baik, termasuk hajat besar pilkada ini. Mari kita tunjukkan kami bisa berdemokrasi dengan baik, dengan bermartabat, lebih baik daripada negara-negara lain. Itu yang kita harapkan. Dan kiai-kiai NU di kampung-kampung semua mengharapkan kita ini menjaga martabat bangsa, martabat Islam, martabat masyarakat,
Sehingga walaupun kita bersuku-suku, bahkan terdiri dari 700 suku lebih, dengan beda budaya, bahkan sampai warna kulit pun diantara kita berbeda bahasa, lebih dari 400 bahasa kita satu sama lain tidak bisa memahami. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, akan tapi kita mampu menjalankan demokrasi dengan baik dalam kebinekaan yang sangat-sangat beragam ini. Pak Kiai, bagaimana dengan cara yang telah dilaksanakan dari warga NU sendiri untuk dapat memelihara kebinekaan, memelihara keragaman dan juga perdamaian di tengah masyarakat? Contoh kecil aja, contoh kecil. Kita selalu mengadakan acara-acara besar, apa itu sholawatan, apa istighosah, itu tidak kurang dari 30.000, 25.000. Warga NU datang dengan benar, dengan baik, sopan, bubar selesai, pulang ke tempatnya masing-masing dengan baik, sopan, beradab. Tidak ada satu rumput pun yang rusak, tidak ada satu rambu lalu lintas pun yang roboh. Padahal itu 25.000 orang. Kalau kita lihat sholawatan bersama Habib Syekh di Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka tertib dan betul-betul menjaga harga diri, menjaga keberadaban, menjaga akhlak. Oke, baik. Pak Kiai, ditahan dulu. Kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat. Justru pihak-pihak yang dalam hal ini bukan bertikai lah ya, pihak-pihak yang terlibat sebetulnya sudah menganggap persoalan ini selesai. Yang Pak Ahok sudah minta maaf, Kiai Ma'ruf Amin sudah memberikan maaf. Seharusnya tidak kita perlebar lagi masalah ini. Mungkin masih ada beberapa pihak ya yang masih menyimpan rasa marah, rasa tersinggung. Itu wajar-wajar saja. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk agar emosinya bisa lebih mereda. Nah, kalau saya sih menghimbau agar kita semua mengingat ajakan dari Kiai Ma'ruf Amin. Ya, yang pertama bahwa beliau mengingatkan kita jangan mudah terprovokasi. Yang kedua bahwa sikap pribadi beliau sendiri adalah tidak menyimpan dendam. Dan yang ketiga, beliau mengingatkan bahwa ketika suasana sedang panas, justru kita harus menjadi pihak-pihak yang bisa menenangkan suasana tersebut. Ini kan mutiara sekali nasihat yang beliau berikan, terutama dalam kondisi bangsa yang sedang terpecah belah seperti saat ini. Kami masih bergabung bersama dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akhil Siroj. Pak Kiai, walaupun dua pihak sudah menyelesaikan masalah, yang satu sudah minta maaf dan kemudian yang satu sudah memaafkan, apakah bisa dikatakan bahwa warga NU sudah sepenuhnya berdamai dengan polemik ini? Jadi dengan kebesaran Kiai Ma'ruf Amin, dengan kemuliaan akhlaknya, beliau memaafkan. Tidak ada dendam, tidak ada menyimpan apa-apa. Akan tetapi warga NU terutama yang ada di DKI masih tersinggung. Oleh karena itu yang akan rugi Pak Ahok sendiri. Karena perbuatan sendiri maka akan rugi sebenarnya. Orang-orang NU DKI yang tadinya barangkali ada kecenderungan akan memilihnya, sekarang bisa jadi antipati, bisa jadi ada rasa tersinggung yang tidak mudah dihilangkan. Ini kan tinggal 2 minggu lagi nih. Ya, syukur-syukur kalau mendekati pilkada nanti suasana sudah sangat cool ya, itu yang kita harapkan. Akan tapi itu tidak mudah. Saya kira tidak mudah. Ini pelajaran yang berharga bagi semua pihak. Jangan sampai ngomong seenaknya. Jangan sampai mengumbar ya lisannya, lidahnya untuk untuk bicara seenaknya. Mari kita bicara dengan akhlak, dengan baik, apalagi terhadap orang tua. Kedatangan Kiai Ma'ruf Amin yang sudah usia lebih dari 70 ke pengadilan merupakan pengorbanan, merupakan kebaikan Kiai Ma'ruf Amin, harus kita hormati. Kedatangannya harus kita hormati, apalagi sampai dicecar pernyataan selama 7 jam. Itu harus kita hargai itu. Pak Kiai, menjelang pilkada, suka tidak suka dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa suhu politik memanas. Polemik di masyarakat juga meningkat, banyak sekali dinamika politis yang kemudian berdampak pada gesekan horizontal yang berada di lapangan. Lalu bagaimana pesan yang disampaikan NU terhadap warga NU maupun juga umat Islam untuk dapat menyikapi secara bijak dan secara arif terkait dengan hal ini?
kepada seluruh warga NU khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya, yang terutama umat Islam, mari kita jalankan amanat berdemokrasi, hak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita selalu bersaing dengan sehat, bersaing dengan dewasa. Demokrasi yang bermartabat, demokrasi ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Oleh karena itu, demokrasi harus kita jalankan dengan baik, karena bukan tujuan. Tujuannya adalah membangun bangsa yang sejahtera, adil, makmur, tegaknya supremasi hukum, berbudaya. Nah, itulah tujuan daripada berdemokrasi. Demokrasi sendiri bukan tujuan, hanyalah sarana untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia. Nah, mari warga NU dengan jumlah yang sangat besar ini kita sukseskan pilkada dimanapun, di daerah manapun. Tunjukkan warga NU ikut membangun perpolitikan yang baik. Oke, baik, terima kasih. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siroj telah meluangkan waktu bergabung bersama dengan kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih.